lagi saya sebagai staf dulu yang memang dari awal berdirinya desa sampai sekarang di tahun 2019 ada pemilihan kades. Kami juga berkeinginan kenapa perempuan tidak berani, harus berani ada perempuan yang akan membela hak-haknya perempuan. Iya. Jadi saya harus berupaya supaya air yang bersih itu sampai nyebrang danau itu, dan itu sudah saya lakukan. Tapi saya nggak sakit hati. Ini justru jadi semangat saya bahwa saya ini satu-satunya kepala kampung yang pertama di kecamatan ini. Saya harus bisa, pokoknya harus bisa. Alhamdulillah hasilnya tetap Allah memberikan rezeki kepada saya untuk memimpin Desa Malari. Kalau di kampung biasanya disebut mau selesaikan perkara. Halo sahabat kapal perempuan, ketemu lagi di Sekolah Kapal Perempuan. Hari ini senang sekali kita sudah kedatangan tamu-tamu istimewa dari 5 desa di Indonesia. Dan kita akan berbincang-bincang dengan mereka sebentar lagi. Tapi yang belum subscribe, mari kita subscribe di Kapal Perempuan TV. Selamat datang di kantor Kapal Perempuan. Apa kabar semuanya? Baik. Kepala desa. Ya, kita akan berbincang-bincang hari ini, siang hari ini di kantor Kapal Perempuan. Terima kasih ya sudah datang di sini. Kami juga sangat senang sekali menyambut ibu-ibu semua. Tapi kita harus memperkenalkan diri dulu kepada pemirsa di Sekolah Kapal Perempuan. Kita mulai dari paling ujung, Ibu. Silakan Ibu. Nama saya Miranti, saya dari Kabupaten Kepulauan Talaut. Dari Kepulauan Talaut. Iya. Kepulauan Talaut ada di mana Ibu? Di wilayah Indonesia bagian utara. Di Sulawesi Utara. Sulawesi ya. Utara. Ini pulau yang paling jauh ya. Kalau dari Manado kurang lebih berapa jam harus ke sana? Paling kurang 12 jam. 12 jam Iya. harus ke sana. Iya. Senang sekali. Ibu kepala desa Kepala perempuan desa Moronge. Moronge. Iya. Di antara berapa kepala desa yang ada di Kabupaten Talaut? Dari 142 kepala desa, ada sekitar 9 orang kepala desa perempuan. Dan Ibu Meranti salah satu. Iya. Senang sekali, terima kasih, selamat bergabung Ibu di sini. Kita juga kedatangan ini Mama Ohe kami sebutnya ya, Mama Ohe. Saya Antoni Tawe, kepala desa dari AC Besar, AC Kabupaten Besar. Distrik Sentani Timur, Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Provinsi Papua. Jadi dari Jayapura. Mama tinggal di pulau juga atau? Iya, saya tinggal di pulau Di pulau. Danau Sentani. Oh, Danau Sentani gitu ya. Jadi harus ke daratan juga, lalu kemudian sampai di Jakarta juga harus berapa jam sampai ke Jakarta 5 dari jam. Papua? 5 jam. 5 jam kurang lebih ya pesawat. Dan daerah barat juga kita punya dari Lampung ini. Silakan Mama. Saya Mesifa, kepala desa dari Lampung, bagian Lampung Tengah, ujung Mbak, Kabupaten Lampung Tengah, teman-teman dari Surabaya. Perdana untuk selama ini yang belum pernah ada kades perempuan dari 10 kepala kampung kecamatan saya. Tapi kalau untuk desa kabupaten sudah ada 14 untuk tahun ini. Ada 14 dan Bu Mistifa salah satunya. Ya. Ya. Terima kasih sudah bergabung di sini, dan kita juga punya kedatangan Ibu Mekel dari Denpasar. Bu Mekel, boleh perkenalkan diri? Om Swastiastu. Om Swastiastu. Saya Niketut Anggreniwati, adalah Kepala Desa Dopuri Kangin, Kecamatan Denpasar Barat, Denpasar, Provinsi Banten. Dari Denpasar. Iya. Bu Mekel, salah satu kepala desa dari 27 kepala desa yang 27. ada di Berapa? Kota Denpasar. kepala desa perempuannya. Satu-satunya. Oh, Ibu salah satunya ya di Denpasar. Kepala desa perempuan. Ini sekarang juga dari jauh ini, dari Sulawesi ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Wahyuli, Kepala Desa Malari, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan.
Iya, dari Kabupaten Bone. Bone. Cukup jauh juga untuk Iya. sampai di Makassar ya. Kurang lebih 5 jam, 5 jam. untuk menempuh perjalanan. Terima kasih, senang sekali hari ini sudah bergabung. Kita akan ngobrol-ngobrol hari ini tentang, karena kami senang sekali bertemu dengan kepala desa perempuan kepala desa ya. Jadi sulit sekali untuk menjadi kepala desa, terutama di tengah politik kita yang saat ini yang masih sangat maskulin, masih sangat didominasi oleh laki-laki. Nah, saya pengen tahu nih cerita dari ibu-ibu semua, prosesnya itu gimana bisa jadi kepala desa. Ini kan kalau perempuan mau jadi kepala desa terus belum apa-apa sudah ditanya bisa nggak ya Iya, gitu. betul. Pertanyaan yang sama ternyata tidak juga diajukan kepada laki-laki gitu, tapi kalau perempuan yang mau maju nih itu biasanya sudah ditanyakan dulu kapasitasnya. Nah, ibu-ibu mengalami hal itu atau mulus-mulus saja perjalanan menjadi kepala desa perempuan? Iya, pasti ada tantangan ya. Hmm. Kebetulan saya di sana sudah menjabat kepala desa, sudah memasuki periode ketiga. Oke. Mulai dari 2017 sampai sekarang. Dan tantangan itu sangat besar, apalagi waktu di awal mau masuk itu pasti masyarakat bertanya, mampu ya perempuan, kan selama ini belum pernah perempuan. Oh. Nah, saya pada saat itu maju dan ada lawan satu orang, ya pertarungan cukup berat juga, tapi alhamdulillah hasilnya tetap Allah memberikan restu kepada saya untuk memimpin Desa Malari. Lalu periode kedua sudah tidak ada lawan lagi, ya nggak tahu takut atau bagaimana ya. Tapi alhamdulillah nanti periode ketiga ada lagi lawan 2 orang, jadi Oke. cukup berat juga pertarungannya. Dan alhamdulillah Dua-duanya laki-laki juga. 2 laki-laki, ya keluarga lagi. Oh. Iya, tapi alhamdulillah selama saya menduduki jabatan itu 2 periode, saya selalu punya etos kerja, udah prinsip bahwa saya harus kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, dan kerja tuntas. Itu yang saya tekun nih pada saat menjabat sebagai kepala desa, sehingga bisa terpilih untuk yang ketiga kali. Bu Andi Uli, jadi sebelum Bu Andi Uli, sebelumnya itu tidak pernah ada kepala Belum desa pernah, perempuan. iya, Jadi belum Bu pernah. Andi Uli yang Iya. pertama menjabat sebagai kepala desa perempuan ya Alhamdulillah. di desa itu. Iya. Kalau Bu Mekar gimana Bu? Sebagai yang satu-satunya ya? Kalau saya saat kita mau jadi calon seperti itu banyak tantangan Ibu. Karena apa? Karena lawan saya itu bekas juga berbekal yang menjabat 2 kali. Nah, di sini sempat diragukan kenapa mampu enggak perempuan, seorang kepala desa perempuan untuk mengelola keuangan Oh. yang transfernya yang begitu besar kita kelola. Nah, saya sebagai perbekal sudah siap dengan apa yang akan kita laksananya. Apalagi saya sebagai staf dulu yang memang dari awal berdirinya desa sampai sekarang di tahun 2019 ada pemilihan kades, kami juga berkeinginan kenapa perempuan harus berani ada perempuan yang akan membela hak-haknya perempuan. Iya. Jadi itu motivasi paling besar Ibu Siap, untuk ya. maju ya. Gitu. Nah, dari Lampung bagaimana? Lampung ini kan keras ya, maksudnya pertarungan politiknya kencang sekali. Gimana? Iya, bener Mbak Ulfa. Awal saya ingin jadi kepala kampung tuh dulu intinya nggak nyangka karena di persoalan-persoalan di bawah yang dulunya saya memang giat aktifnya di kegiatan sosial masyarakat, di gerakan perempuan Lampung saya yang ikut. Kadang-kadang gerakan Lampung itu memang harus sekolah-sekolah dulu ya dengan persoalan-persoalan isu-isu yang ada di Lampung Tengah dulu terkait isu di kesehatan, pendidikan, wakil dan kepemimpinan perempuan itu awalnya. Terus dari persoalan di bawah saya sering melakukan pendampingan di terutama di persoalan kesehatan dan pendidikan awalnya dulu. Terus kemudian selain saya aktif di kegiatan lembaga sosial, itu saya kan memang berawal dari guru TK, guru PAUD awal. Terus pada waktunya ada pemilihan kepala kampung, di situ ada 6 calon kepala kampung. Banyak ya? Banyak Banyak sekali. kandidat. Nah, tapi rupanya dari Dan semuanya laki-laki? laki-laki semuanya. Oke. Jadi 7 calon itu saya perempuan satu-satunya. Itu awalnya memang nggak ada pemikiran saya dulu, kan saya hanya prinsipnya berbuat itu tidak harus jadi pejabat. Iya. Tapi rupanya begitu ada kita sering
kumpul dengan FKPAR kan, dengan rupanya kebijakan itu sangat mempengaruhi untuk kita berbuat juga rupanya. Nah, terus ada pas pemilihan itu ada beberapa kelompok masyarakat yang menginginkan supaya saya ini ikut maju menjadi kepala kampung, awalnya seperti itu, Mbak. Ya, karena persoalan sering saya melakukan pendampingan dan alhamdulillah sukses terkait dengan isu kesehatan sama peran adik gender di situ. Nah, itu pun akhirnya tes kan Mbak, paling banyak kan cuma 5 yang bisa maju. 7 itu tes dulu lewat pemerintah daerah dari soal-soal yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mencukupi hanya 5 calon kepala kampung. Alhamdulillah masuk saya di calon kepala kampung 5 orang itu. Jadi yang 2 tersingkir. Tersingkirkan. Itu pun saya masih kena isu, katanya yang 2 itu saya nyingkirin. Murni. Kok bukan yang lain yang kena isunya gitu ya? Padahal barang ketawa nggak tahu yang satu tuh mantan pensiunan TNI, waktu mau ngerjain soal itu nggak bawa kacamata, yang benar cuma 13 soal. Katanya saya yang nyogok atau melobi orang kabupaten supaya itu digugurin. Pokoknya luar biasa Mbak, tantangan sebagai perempuan untuk maju buat saya kemarin. Dan berjalannya waktu clear, saya sukses jadi kepala kampung, langsung juga dilabel oleh pengurus adesi kecamatan. Saya ingat betul yang menjadi penguat saya sekarang motivasi, ketua adesi namanya, waktu itu di Balai Guru TK kok bisa jadi kepala kampung. Sudah begitu rapat di aula kecamatan, saya bisa menyampaikan sumbangan pemikiran, itu langsung begitu keluar, oh Guru TK bisa ngomong toh. Nah, tapi saya nggak sakit hati. Ini justru jadi semangat saya bahwa saya ini satu-satunya kepala kampung yang pertama di kecamatan ini. Saya harus bisa, pokoknya harus bisa karena saya sudah dikader oleh lembaga-lembaga perempuan yang selama ini alhamdulillah untuk kecamatan ini bisa dibilang tentu saya paling maju Mbak sekarang. Oke, mantap. Jadi semua tiga menghadapi tantangan yang sama, yang dipertanyakan kualitasnya, kapasitasnya, apakah mampu karena perempuan gitu ya. Nah, yang timur, apakah juga punya masalah yang sama ini di Indonesia bagian timur atau timur Indonesia? Mama Ohe? Untuk kami perempuan di Indonesia Timur khususnya Papua itu kan kuat dengan budayanya, dan di dalam budaya kami perempuan tidak boleh melebihi laki-laki. Iya. Tapi saya bersyukur kenapa sampai hari ini saya bisa jadi kepala kampung. Saya mulai dari bersama anak-anak. Hari-hari saya itu selalu bersama anak-anak dan selalu kami tergabung dengan Wahana Visi Indonesia. Saya dibentuk dari situ. Bagaimana supaya saya punya kepedulian terhadap anak, bagaimana saya harus punya waktu untuk ada dengan anak-anak, saya punya rumah baca. Dan saya waktu itu masih sebagai pendamping anak, saya minta ke kepala desa atau kepala kampung di Papua, bilangnya kepala kampung, bisakah bangunkan kami rumah baca? Karena anak-anak selalu saya ngajar mereka itu di luar dari di jembatan atau di mana saja, di bawah pohon kita duduk, bisa kami ajar mereka untuk belajar membaca, dan banyak kegiatan yang kami ajar itu. Nah setelah itu saya pas ada pencalonan, setelah itu saya di ini sama mantan kepala kampung itu minta saya untuk gantikan. Ada satu program namanya prospek, dan itu mereka tidak akan dikasih uang oleh pemerintah kalau tidak menggantikan ketua prospeknya. Dan saya dipanggil kepala desa atau kepala kampung, bisakah Tanta, di sana panggilnya saya Tanta, jadi gantikan ketua kita yang lama ini jadi kepala prospek. Saya bilang kalau tidak bermasalah saya mau, tapi saya mau tahu apa masalahnya. Dia bilang karena mereka salah menggunakan uang gitu. Ya saya bilang kalau untuk kampung, untuk kebaikan kampung ya saya siap gitu. Setelah itu saya diangkat, dan waktu pekerjaannya saya lihat kenapa mereka sampai bisa uangnya habis tapi pekerjaan belum selesai gitu. Tahu ternyata mereka belanja langsung pakai uang sisanya gitu. Jadi setelah itu saya jadi ketua prospek. Nah sama waktu di jabatan saya juga gitu.
Jadi untuk angkut bahan itu menyeberangkan kita dari pesisir, dari daratan harus ke danau. Ya bagaimana caranya? Karena uangnya sudah habis. Tidak mungkin saya minta orang kerja tanpa dibayar gitu. Ya sudah, saya ngangkat. Balok-baloknya saya naikkan di speed, saya punya speed, saya bawa sendiri. Saya antar ke satu rumah yang penerima itu bantuan keramba gitu untuk Jadi keramba. tidak menggunakan anggaran sama sekali. Tidak, gitu ya? dengan tenaga sendiri, bensin juga beli sendiri, saya ngantar. Terus orang yang saya ngantar itu dia lihat saya, dia bilang gini, aduh, dia langsung panggil, nanti kamu jadi kepala desa, jadi kepala kampung. Jadi betul. Saya bilang bisa kan? Dia bilang iya, ini pekerjaan laki-laki, kamu sudah kerjakan, kamu bisa. Dia bilang. Setelah itu pas ada pencalonan, saya coba aja. Tapi saya minta dulu restu ke bapakku. Bapakku waktu itu umurnya 103 tahun. Sudah berjalan 104 tahun. Saya minta restu. Bapak bilang, kenapa tidak bisa? Coba. Nah setelah itu saya mencoba, ya bapak saya sudah meninggal di 2019, saya mencobanya di 2020 dan saya Tapi waktu mama masuk itu ada pertentangan ada. atau Kita di sana calonnya 5 orang. 5 orang, 3 perempuan. Oh, 3 perempuan. Iya, 2 laki-laki, 1 mantan. Mantan. Tapi ada 2 perempuan lainnya juga yang Ada. maju. Itu karena mama atau karena Itu juga mungkin saya tidak tahu, mungkin mereka juga mencalonkan. Ya justru itu yang tadi saya bilang, di kampung juga ada politik, mereka bayar orang untuk memilih mereka. Tapi Tuhan berpihak kepada saya. Iya, betul. Jadi mama maju dengan perjuangan dan kerja keras membuktikan diri. Iya, harus bukti dulu, orang di Papua itu mau lihat bukti dulu. Iya. Kita Ada mau bukti. dipilih itu harus ada bukti. Apalagi perempuan mama ya. Sebelum saya jadi kepala kampung atau kepala desa itu, Pak Distrik bilang ke saya gini, kamu harus jadi, karena kampungmu ini kampung yang di dalam pemerintahan tanda merah. Jadi saya kasih beban, taruh di pundakmu itu kau jadikan hijau. Dia bilang ke saya. Tanda merah maksudnya apa, Mama? Sudah banyak masalah gitu kampung kita. Keuangannya tidak, penggunaan tidak jelas, dipakai untuk apa, ketika pemeriksaan tidak ada bukti. Jadi sudah ya bilang gitu. Iya. Jadi kau harus, kalau mau jadi betul-betul harus berusaha untuk jadi. Saya bilang saya tidak berusaha, hanya berserah kepada Tuhan. Kalau Tuhan izinkan saya jadi pemimpin, saya jadi. Betul. Jadi betul. Tapi Jadi, Betul. jadilah. kalau ini paling jauh. Kalau saya basicnya tahun 2018 itu guru honorer. Guru honorer SD. Yang kalau per bulannya itu hanya digaji 75.000 per bulan. Iya. Jadi waktu itu kan saya nikah muda. Saya menikah dari usia 18 tahun. Terus saya ambil UT, saya kuliah lagi. Di samping punya anak 3 orang, saya kuliah sambil jadi guru honorer, sambil jadi ibu rumah tangga. Saya berjuang supaya pendidikan saya tidak terputus. Setelah tahun 2018 masuk ke tahun 2019 ada pengangkatan CPNS, saya ikut. Tapi kurang 1 poin di TKP yang waktu itu nilai SKD-nya memang passing grade-nya tinggi, sehingga saya tidak lulus. Padahal TIU sama TWK-nya tinggi, tapi karena cuma 1 poin di TKP, jadi gugur. Sehingga saya balik kampung. Pas di kampung, kebetulan tahun 2019 itu juga sudah mendekati pencalonan kepala desa. Jadi ada beberapa suara dari masyarakat, mereka pengennya kepala desa perempuan. Tapi masalah yang saya hadapi adalah waktu itu usia saya 34 tahun, masih muda. Sehingga Biasanya batasnya berapa? Batasnya 3, enggak ada batas sih kalau untuk masuk kepala desa. Cuman di sana punya adat seperti ini, mampu tidak, masih muda. Terus kedua perempuan, mampu tidak, dia sampaikan sambutan di acara duka. Iya, biasanya sambutan duka, sambutan orang nikah. Terus Ukurannya sambutan iya, dia. sama menyelesaikan konflik. Kalau di kampung biasanya disebut
mau selesaikan perkara. Ya. Mampu tidak mau selesaikan itu perkara atau tidak. Saya cuma berpatokan bahwa jika ini panggilan, saya pasti bisa, saya pasti dimampukan. Karena kebetulan juga dalam selang waktu itu saya gabung dalam organisasi gereja. Jadi secara berbicara kepemimpinan mungkin saya sudah bisa. Cuman kalau di ukuran masyarakat luas kan mereka tidak melihat itu. Yang mereka lihat dia masih muda. Mampukah enggak dia menyelesaikan itu perkara. Dan ketika pas pencalonan ada 5 orang calon, salah satunya incumbent, 1 juga perempuan, 2 orangnya laki-laki. Jadi 3 orang laki-laki, 2 orang perempuan. Saya yang paling muda. Saya yang dapat urut nomor 5. Terus pas saya cabut nomor urut nomor 5, saya ingat ada satu panitia bilang begini, biasanya yang terkebelakang akan jadi yang terdepan, dan ternyata jadi saya jadi kepala paling desa. banyak suaranya. Paling banyak suaranya. Ya. Jadi setelah saya jadi kepala desa, 1 minggu kemudian saya diperhadapkan dengan apa yang namanya itu masyarakat bilang mengurus perkara. Jadi memang benar namanya konflik sosial, perkara apa semua tetap ada dalam masyarakat. Tapi puji Tuhan selama ini baik-baik saja. Setiap masalah yang masuk di desa, baik itu konflik sosial, konflik keluarga, boleh diselesaikan dengan baik. Iya. Oke. Nah, ini kan memang belum apa-apa sudah menghadapi tantangan ya sebagai perempuan kepala desa, terus kemudian setelah dilantik juga masih sama gitu ya, diuji berkali-kali. Nah, tapi sebagai perempuan kepala desa, apa sebenarnya yang diperjuangkan untuk perempuan, juga untuk kelompok-kelompok rentan yang lain ya, kelompok marginal yang lain, disabilitas, kemudian lansia, anak gitu. Apa yang ibu-ibu perjuangkan untuk kelompok-kelompok ini? Kita dari Mama Ohe mungkin? Dari saya untuk perempuan itu karena misi saya juga karena itu. Karena hak perempuan tidak tercapai gitu. Anak dan perempuan banyak hak mereka yang memang karena pemimpin yang tidak serius menangani itu juga yang saya memilih untuk menjadi kepala desa. Karena mereka punya hak untuk kesejahteraan, punya hak untuk anak-anaknya mendapat uang beasiswa, kesehatan, dan itu semua yang saya lakukan di sana, memberi makanan tambahan anak-anak yang stunting, itu kan mereka kita punya perhatian khusus juga, memang itu ada peraturannya juga. Jadi itu yang kita perhatikan, terus kebutuhan seperti kita kan di danau itu kan sekarang airnya tidak bersih, E. coli-nya tinggi. Jadi saya harus berupaya supaya air yang bersih itu sampai nyebrang danau itu, dan itu sudah saya lakukan. Sudah sampai di kampung ada air bersih, dan itu di tahun ini itu jadi. Ambil dari mana air bersih? Kami bor sampai dalam dan dapat mata air, dan airnya keluar ya sumur bor, tapi airnya memang jernih dan sudah penelitian layak dikonsumsi. Karena itu sangat mempengaruhi kesehatan terutama ibu hamil ya. Ibu hamil karena saya panggil juga dokter TB datang untuk langsung pemeriksaan bahwa banyak anak bergejala untuk TB. Karena itu saya perjuangkan air yang harus bersih untuk kesehatan anak. Terus kami juga memperhatikan bahwa anak-anak itu harus sekolah. Kebanyakan anak waktu mau masuk sekolah terkendala dengan biaya sekolah. Jadi aturan yang saya buat supaya anak-anak itu harus sekolah. Setiap anak yang mau masuk SMP, SMA, mau kuliah itu langsung diberikan beasiswa di awal, supaya itu memicu mereka untuk bisa mendaftar dan melanjutkan sekolah. Selanjutnya orang tuanya bisa membiayai anak-anak. Saya dengar juga di Talaut, Bu Miranti memperjuangkan pendidikan ya, pendidikan terutama kelompok perempuan dan kelompok-kelompok rentan, bahkan
turun sendiri untuk mengajar, ya memberi Iya. beasiswa. Boleh cerita apa yang Ibu perjuangkan khususnya untuk pendidikan perempuan? Kalau untuk Desa Moronge belum ada sekolah. Hmm. Desa Moronge, Kecamatan Moronge. Kecamatan Moronge ada 6 desa. Tapi hanya Desa Moronge saja yang tidak memiliki sekolah. Padahal jumlah penduduknya paling banyak. Tidak sekolah SD Yang pun tidak. maksudnya yang tidak memiliki bangunan sekolah. Iya. SD Tapi juga. SD tidak memiliki bangunan sekolah SD, TK, PAUD itu tidak ada sama sekali. Sehingga saya sangat termotivasi bahwa desa itu harus membangun sekolah, bangun sekolah. Sehingga saya konsultasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten bagaimana caranya supaya di desa saya itu bisa dibuka sekolah, khususnya kelompok bermain. Pas saya datang konsultasi sama Pak Kabid, ternyata bukan hanya kelompok bermain saja, tapi saya bisa mendirikan yang namanya kelompok bermain dan PAUD terpadu. Di dalamnya ada TK. Iya. Sehingga pada tahun lalu kalau untuk kelompok bermainnya sudah jalan, tahun ini udah mau jalan tahun kedua. Kalau untuk TK-nya baru jalan tahun ini. Untuk TK. Jadi sudah berhasil jalan, tapi itu pun menemui berbagai macam tantangan, terutama tantangan dari warga masyarakat itu sendiri, karena warga masyarakat tidak paham. Katanya sekolah kami itu tidak resmi, sekolah kami itu bukan akreditasi, tapi saya sudah sampaikan bahwa saya sudah konsultasi untuk pengurusan izin sementara berjalan. Ini kan sekolah gratis. Jadi semua sarana pendidikan yang ada itu dibiayai oleh desa, mulai dari seragam, biaya sekolah, alat tulis menulis, kos kaki, pokoknya semuanya disediakan oleh desa. Dan desa juga menyediakan yang namanya kegiatan program bimbel, ya, les. Jadi kebetulan saya basicnya guru SD, sehingga panggilan itu tetap ada buat saya. Mengangkat dari kehidupan anak-anak kota yang saya lihat kalau kesehariannya itu mereka selalu les. Dan saya berpikir kenapa di desa tidak bisa? Padahal di desa ada anak-anak mahasiswa yang lulusan kuliah yang dibiayai oleh desa. Sehingga saya bentuklah kembali. Adakan les untuk matematika dan les untuk bahasa Inggris, karena dua ini yang paling, menurut saya yang paling penting untuk anak-anak di usia-usia sekolah SD. Sehingga anak-anak yang baru kuliah ini ada yang mulai mengajar di PAUD, sekarang udah jadi tenaga PAUD, pengajar PAUD, terus ada juga program pendidikan gratis, kejar paket A, paket B, dan paket C. Berapa banyak perempuan yang mengakses pendidikan yang akhirnya Ibu buka di sana? Kalau untuk sekarang ini, kalau tahun lalu itu yang lulusan paket C itu 3 orang. Tahun ini meningkat. Jadi saya bukan cuma ambil dari desa saya, tapi saya ambil dari desa-desa tetangga. Saya jalan sendiri. Saya langsung datangi, saya sampaikan bahwa ini pendidikan gratis loh. Kalau dia usia di bawah 24 tahun kan dia dapat gratis, tidak berbayar. Kerjasama dengan PKBM yang ada di kabupaten, gratis. Jadi saya sampaikan bahwa ini pendidikan gratis. Kapan lagi kalian mendapatkan pendidikan yang seperti ini? Akhirnya dari hasil saya jalan-jalan ke setiap desa, ada sekitar 8 orang yang udah daftar. Yang tahun ini Oktober mereka mulai masuk pembelajaran untuk paket C dan paket B. Ya. Nah, kayaknya Bone punya problem perkawinan anak, punya masalah perkawinan anak yang cukup tinggi, yang menjadi salah satu agenda yang juga diperjuangkan oleh Ibu Andri. Bagaimana ceritanya sampai? Iya. Alhamdulillah sejak tahun 2018 ya,
kami adakan melalui dana desa mengundang seluruh orang tua yang punya anak, usia anak. Lalu kami mengundang dari Kemenak, dari Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak, kami undang juga dari Dinas Kesehatan memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang dampak apabila ada yang menikah di bawah umur. Jadi pada saat itu masyarakat kami langsung berkomitmen sendiri bahwa dengan adanya tadi sosialisasi yang diberikan oleh dari Dinas Kesehatan bahwa Dinas Kesehatan itu dampak dari segi kesehatan itu anak tersebut kalau mereka di bawah umur itu bisa saja angka kelahiran kematian meningkat, termasuk melahirkan anak yang stunting. Kalau dari Dinas Pemberdayaan Perempuan itu bahwa termasuk anak itu bisa saja putus sekolah kalau misalnya masih usia anak sudah menyidikkan. Yang berikutnya itu dari Kemenak itu angka perceraian pada saat itu sangat tinggi. Kebetulan di Sulawesi Selatan pada saat itu termasuk Kabupaten Bone yang paling tinggi angka perceraian pada saat itu. Itu salah satunya itu akibat menikah di bawah umur. Nah pada saat itu setelah diadakan sosialisasi kami bikin perdes. Pada saat itu kami bikin perdes sesuai dengan musyawarah dari masyarakat, dari ibu-ibu orang tua pada saat yang hadir, bahwa pada saat itu bahwa apabila ada anak yang menikah di bawah umur ada denda 5 juta. Tapi kami rubah lagi dengan adanya peraturan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019. Ya, jadi kami rubah juga pada saat itu hasil musyawarah kami. Usia perkawinan Anda rubah bahwa umur 19 tahun laki-laki dan perempuan. Jadi pada saat itu kami musyawarah undang lagi semua orang tua, kami berkomitmen lagi bahwa apabila dengan menggunakan sanksi sanksi uang, kayaknya masyarakat kami bisa saja membayarnya. Kan kalau di Bugis itu Mbak ya tinggi uang panai. Ya kalau misalnya tinggi uang panainya itu orang Bugis itu dianggap kebanggaan. Iya. Jadi kami rubah lagi dengan musyawarah untuk masyarakat agama. Iya, akhirnya ditidakkan sanksi uang. Kami menggunakan sanksi sosial. Ya, sanksi itu kami berkomitmen bahwa kami selaku perangkat desa, termasuk tokoh masyarakat, tokoh agama, imam desa, semua perangkat desa itu tidak akan menghadiri acara perkawinan anak yang menikah di bawah umur. Yang kedua, Bapak Imam Desa atau Imam Dusun, karena kalau di Bugis itu kadang ada kan acara potong sapi, ada acara keagamaan pada Sanji. Nah, kami semua sepakat tidak akan Pak Imamnya itu tidak akan datang memotong sapi. Ya, termasuk kalau masyarakat itu kalau kepala desanya tidak hadir, imam desanya tidak hadir, dia menganggap dia aib ya bagi mereka. Maka dengan jalan itu, alhamdulillah Bone termasuk Malari yang pertama yang bikin perdes tentang itu. Ya, sehingga kami sering sharing dengan teman-teman kabupaten lain. Dengan jalan itu alhamdulillah perdes itu sangat mujarab untuk mencegah perkawinan anak. Menurun betul. Dan kebetulan tadi saya ngobrol sama Mbak Misi, saya bilang Mbak, ini kebetulan ada yang Undang-Undang Nomor 12 tahun 22 ada sanksinya, ada kurangan waktu. Misalnya kalau ada orang tua yang menikahkan anaknya di bawah umur, penjara 9 tahun dan dendanya 200 juta. Dia bilang Mbak Misi, iya itu sudah berlaku. Alhamdulillah ada lagi jurus saya untuk mendukung masyarakat, karena selama ini kan ini Bu Mbak ya, pada setiap ada cara keagamaan Maulid, Islamirat, pasti perkawinan anak saya sampaikan kepada masyarakat. Nah, tambah lagi undang-undang tadi ini nomor 12 saya sampaikan. Kalau misalnya tidak mau takut ini ada denda 200 juta, kurungan penjara 9 tahun, pasti orang tuanya takut. Nah, alhamdulillah saya sangat support undang-undang ini diberlakukan. Undang-undang PPKS ya, tindak pidana. Oke, Lampung dan Denpasar. Ini kayaknya menarik juga nih cerita. Saya dulu? Iya. Jadi selama kurang lebih 3 tahunan saya menjadi kepala kampung atau aku kan kepala kampung gitu. Di persoalan-persoalan kaitan dengan hak perempuan yang di situ ada peran adik gendernya atau kesempatan juga dia dikasih kesempatan untuk menyumbangkan pemikiran-pemikiran membangun kampungnya. Ini saya terkendalanya dengan aturan-aturan Permendagri itu yang tidak bisa saya menggantikan semaunya kaitan dengan umur
60 tahun baru bisa. Sementara selama ini aparatur kampung kami ini yang SDM-nya dulu memang SDM hanya siapa yang mau menjadi aparatur kampung, tapi dengan yang sekarang gaji 2 juta lebih itu yang menjadi dia berat untuk berhenti, walaupun termehek-mehek kemampuannya gitu ya. Nah itu terkaitan dengan bagaimana saya bisa mengangkat kota keterwakilan perempuan di ranah kampung saja, itu kan susah dengan ya kalau tidak dirubah Permendagrinya itu, apalagi yang tingkat kecamatan atau sampai kabupaten, di kampung saja susah. Sementara potensi wilayah saya ini potensi yang hasil nelayan laut ini kan memerlukan skill lah ya, skill orang yang bisa saya ajak untuk program atau isu sekarang pencegahan stunting. Di tempat saya ini bahan yang untuk pembuatan makanan dari bahan ikan segar itu kan sangat mendukung Mbak ya. Untuk saat ini memang saya membuat kelompok-kelompok industri rumah tangga untuk mengangkat juga hak perempuan itu karena untuk dimasukkan di aparatur kampung susah. Nah saya membangun kelompok-kelompok industri untuk perempuan-perempuan di sana dengan membuat bahan makanan dari bahan ikan segar, dari kepiting, rajungan seperti itu memang banyak Mbak di sana. Terus kemudian keripik, kopi itu, terus dari pendidikan anak-anak pun saya mendirikan banyak beberapa PAUD dan alhamdulillah sampai sekarang pun saya masih menjadi ketua IGTK kecamatan yang saya bisa memberdayakan ibu-ibunya. Apakah kelompok industri rumah tangga ini sudah cukup membuat perempuan berkontribusi pada keuangan keluarga mereka? Sangat membantu Mbak, sangat membantu sebenarnya. Cuman karena memang terkendala untuk pemasarannya. Pemasarannya itu yang memang terkendala buat saya. Dari ibu-ibu itu tempatnya kan masih dalam persiapan, walaupun masih hanya paling di rumahnya siapa membuatnya. Ini wacana ke depan kan memang mau tak buatkan wadah. Tapi untuk sekarang memang pemasarannya itu masih tahap lokal-lokal kabupaten di situ Mbak. Jadi kalau untuk yang lainnya bisa juga saya mendirikan kelompok-kelompok yang kerjasama dengan PAUD-nya dari wali murid. Itu saya memberdayakan penjahit-penjahit ibu-ibu yang kurang pekerjaan, saya buat konveksi yang bisa merekrut seragam-seragam dari anak-anak PAUD di sana. Dengan kerjasama dengan Bali Sruti, Yayasan Bali Sruti dan Institut Kapal Perempuan yang sudah membantu kami, di sana sudah kami membentuk sekolah kapal perempuan, sekolah perempuan 30 orang. Nah itu sudah berjalan Ibu, di sana kami membantu warga kami yang belum administrasinya lengkap dengan KIA atau akte, kita sudah membantu dengan kerjasama dengan pemerintah. Itu usulan dari perempuan yang dan kelompok marginal masuk ke dalam musrembang. Nah ibu-ibu, apa ke depan harapan berkolaborasi dengan kapal perempuan? Mumpung ada di kapal perempuan nih, kita sedikit ya boleh, tapi mungkin lebih cepat karena waktu kita sudah terbatas, mungkin bisa dari Bu Andi. Iya, harapan kami ke depan karena kebetulan kami berada di kapal perempuan, kapal untuk kita semua, supaya kami mengundang Mbak Misi dan kawan-kawan, Mbak Ulfa dan kawan-kawan untuk berkunjung ke sekolah perempuan kami. Dalam hal ini Mbak Misi berkenan dan kawan-kawan bisa mengunjungi kami, memberikan ilmunya, berbagi ilmu untuk desa kami. Nah, terima kasih. Terima kasih. Oke, Bu Mistifa? Kalau saya jelas sangat ditunggu. Mbak Ulfa beserta anggota kapal ini untuk bisa langsung melihat turun loh, ini loh saudaraku perempuan yang menjadi kades di sana, menjadi kepala kampung di sana, apa yang menjadi rintangan dengan adanya nanti Mbak Ulfa beserta anggota turun ke bawah bisa menjadi penguat buat Mistifa selaku tantangan menjadi kepala kampung satu-satunya kecamatan di sana. Dari saya dengar dengan adanya sekolah kapal perempuan, sepertinya di tempat saya belum ada. Jadi saya rindu punya sekolah itu, dan kalau sahabat perempuan dan anak kami punya. Sapa. Iya. Mam? Ya, kalau untuk saya sangat berkerinduan supaya organisasi kapal perempuan ini boleh ada di Talaut juga. Tapi tujuan saya bahwa namanya perempuan harus mandiri, harus
harus mampu Iya. untuk berdiri sendiri. Terima kasih. Dan jika kapal perempuan datang ke laut, itu adalah salah satu contoh ikon bahwa kita perempuan pasti bisa. Bisa. Ya. Sahabat kapal perempuan, akhirnya bincang-bincang kita bersama 5 perempuan kepala desa mewakili kepala-kepala desa perempuan dari berbagai belahan Indonesia sudah selesai, dan kita akan ketemu lagi di dalam program-program acara berikutnya, di bincang-bincang berikutnya. Terima kasih sudah bersama kami, sampai ketemu lagi.